Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, apa kabar semuanya malam ini? Semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Adakah di antara kita yang merasa kurang diberkati oleh Tuhan? Boleh angkat tangannya? Saya percaya apapun keadaan kita saat ini, ada masalah atau tidak, percayalah berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti sedikit pun. Tidak akan pernah berkurang sedikit pun oleh karena masalah apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena Allah berjanji, aku sekali-kali tidak meninggalkan kamu, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Itu sebabnya pada waktu kita menjalani hidup ini, jangan menjalani hidup ini berdasarkan situasi yang kita hadapi. Jangan menjalankan hidup ini berdasarkan perasaan belaka. Jalani hidup ini berdasarkan apa kata Tuhan. Jalani hidup ini berdasarkan firman Allah. Itu yang kita pegang. Dunia ini akan terus bergoncang. Dunia ini akan mengalami berbagai macam persoalan. Tetapi orang-orang yang berpegang teguh kepada firman Allah, ia akan tetap kuat. Dia akan tidak akan tergoncang oleh karena apapun. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mendorong kita semua, mari kita berpegang teguh kepada apa kata Tuhan. Berpegang teguh kepada firman Allah. Karena firman Allah itu yang membuat kita kuat, yang membuat kita bertahan. Orang yang menjalani hidupnya berdasarkan perasaannya, dia akan mudah tergoncang Bapak Ibu ketika dia menghadapi situasi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Tapi orang-orang yang menjalani hidupnya berdasarkan apa kata Tuhan, berdasarkan firman Allah, berdasarkan perkataan Allah, maka goncangan apapun ke depan, persoalan apapun ke depan, dia tidak akan mudah goyah. Dia tidak akan pernah mudah putus asa. Dia tidak akan pernah menyerah. Karena firman Allah yang menjadi pegangannya, bukan perasaannya semata. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini baru snacknya. Mari kita baca firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 31. Saya terus mau menyampaikan tentang berita penginjilan Bapak Ibu, berita sukacita dari Allah. Doa jemaat. Kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat 23 dan Bapak Ibu baca ayat 24 secara bergantian. Yang belum dapat katakan amin. Semua sudah dapat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang mengurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa yang kehendaki. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Sama-sama ayat 31, 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dari firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, saya memberi judul dari khotbah yang saya sampaikan adalah jadilah orang Kristen yang radikal. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadilah orang Kristen yang radikal. Kita tidak larang untuk radikal. Yang dilarang itu adalah radikalisme. Karena orang-orang radikal itu adalah orang-orang yang menginginkan perubahan terjadi dalam hidupnya. Tapi orang-orang yang radikalisme itu adalah orang-orang yang berusaha atau paham atau aliran yang berusaha menginginkan perubahan dengan cara kekerasan. Kita menjadi orang-orang yang radikal.
Tujuannya apa? Misalnya radikal terhadap dosa. No terhadap dosa. Ketika tawaran dosa datang kepada kita, kita mengatakan tidak. Ketika orang menawarkan minuman keras kepada kita, kita mengatakan tidak. Ketika orang menawarkan narkoba kepada kita, kita mengatakan tidak. Itulah yang namanya radikal. Jadilah orang Kristen yang radikal. Orang-orang Kristen yang radikal itu adalah orang-orang yang berbahaya bagi iblis. Orang-orang yang tidak disukai oleh iblis. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu sebabnya malam ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jadilah orang-orang Kristen yang radikal. Radikal untuk menginginkan perubahan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam konteks firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, orang-orang Kristen mula-mula, para rasul Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa. Mereka mengalami intimidasi yang luar biasa. Bahkan banyak sekali yang dipenjara. Bahkan ada yang dibunuh seperti Stefanus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka adalah orang-orang yang radikal. Mereka mengikuti Yesus tanpa menyerah. Walaupun tantangan Bapak Ibu Saudara silih berganti datang kepada mereka. Mereka tidak berhenti, tidak mau putus asa, tidak mau menyerah untuk mengikuti Yesus. Mereka adalah orang-orang radikal Bapak Ibu Saudara. Harapannya supaya orang Kristen zaman sekarang ini tetap mengikuti DNA para rasul yang dulunya sekalipun mereka tertekan, terintimidasi, hidup di tengah-tengah orang-orang yang mayoritas yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka tetap setia kepada Yesus. Mereka tetap setia untuk mengikuti Yesus. Mereka tetap setia untuk melayani Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah orang-orang yang radikal Bapak Ibu Saudara. Herodes, Pontius Pilatus, orang-orang Farisi dan sebagainya, dari kalangan orang-orang Yahudi, mereka sangat marah kepada para rasul. Mereka sangat marah kepada Petrus dan teman-temannya. Karena apa? Mereka setia mengikuti Yesus. Mereka setia memberitakan Injil. Mereka, orang-orang Farisi, marah sekali kepada para rasul pada waktu itu. Dan Bapak Ibu Saudara, saya menjadi bagian dari murid Yesus yang radikal. Saya tidak mau bersahabat dengan iblis. Saya mau melawan iblis. Saya tidak mau berteman dengan iblis. Saya tidak mau bekerja sama dengan iblis. Saya melawan iblis. Kalau dulu saya menjadi sahabat iblis, bahkan menjadi antek-anteknya iblis. Tapi hari ini setelah saya di dalam Yesus, saya menjadi radikal terhadap iblis. Saya harus melawan iblis. Jadi Bapak Saudara, kita juga seperti itu. Amin. Kita harus menjadi orang Kristen yang radikal. Jadilah pemuda-pemudi Kristen yang takut akan Tuhan, yang radikal terhadap dosa, yang radikal terhadap tawaran-tawaran dunia yang membawa kita jatuh di dalam dosa. Tawaran-tawaran yang membuat kita berhenti mengikuti Tuhan dengan berbagai macam cara Bapak Ibu Saudara. Iblis memiliki strategi yang sangat luar biasa untuk menghentikan orang Kristen, orang-orang percaya mengikuti Yesus. Banyak orang berguguran, tidak lagi ibadah kepada Tuhan, tidak lagi melayani Tuhan, tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka sedang berada di bawah tekanan iblis Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, tetaplah radikal terhadap semua itu. Terhadap semua tawaran-tawaran dunia ini, terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, ciri orang-orang Kristen yang radikal, orang-orang Kristen yang berbahaya bagi iblis, yang tidak disukai oleh iblis, yang tidak disenangi oleh iblis Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, orang Kristen yang berbahaya bagi iblis, atau orang Kristen yang radikal, adalah orang-orang Kristen yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Orang Kristen yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Pujian dan penyembahan itu sangat menyenangkan Tuhan. Tetapi di sisi lain itu sangat-sangat menyakiti iblis. Karena pujian penyembahan yang kita lakukan merupakan pintu untuk melahirkan mujizat Bapak Ibu Saudara. Di mana ada pujian, di mana ada penyembahan, di situ Allah bertata di atasnya. Dan ketika Allah bertata di atas pujian penyembahan umatnya, di situ berkatnya dicurahkan, di situ mujizat-mujizat terjadi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu masih ingat
ketika membaca firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 sampai dan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, peristiwa tentang Paulus dan Silas ketika mereka berada dalam penjara. Mereka dipasung, Bapak, dalam penjara. Tapi di situ dikatakan ketika mereka mulai menyembah Tuhan, mereka mulai memuji Tuhan, terlepas semua pintu-pintu yang membelenggu mereka, Bapak Ibu Saudara, yang memenjarakan mereka, sehingga mereka bisa keluar dari dalam penjara dengan bebas tanpa ada pengawal yang membukakan pintu kepada mereka. Ada kuasa dalam pujian penyembahan, amin. Itu sebabnya pada waktu Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap hati, pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertepuk tanganlah, amin. Bertepuk tangan dengan sungguh-sungguh. Tepuk tangan orang karismatik itu anti stroke, Bapak Ibu. Amin. Anti stroke. Bapak Ibu, kalau ketemu antara jari dengan jari, di sini saraf-saraf kita itu ada, Bapak Ibu. Sebenarnya pada waktu kita bertepuk tangan, kita sedang terapi diri. Anti stroke. Malas bertepuk tangan, stroke keras. Tapi bertepuk tangan keras, maka kita akan sehat selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu. Pujian, penyembahan menyenangkan Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi itu menyakiti iblis. Banyak sekali orang-orang yang mengalami keajaiban Tuhan ketika menyembah Tuhan. Salah satu kesaksian saya, Bapak Ibu, dulu saya mengalami sakit kepala itu luar biasa. Sakit kepala sebelah sini. Kalau datang sakitnya, aduh sakitnya minta ampun, Bapak Ibu. Satu malam, pada kira-kira jam 10 malam, Bapak Ibu, kepala saya sakit sekali. Tiba-tiba saya diingatkan oleh Roh Kudus untuk memuji Tuhan. Istri anak saya sudah tidur pada waktu malam itu. Saya ambil gitar, kemudian saya memuji Tuhan di dalam kamar. Sementara saya memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya rasa kepala saya semakin sakit. Semakin kepala saya sakit, semakin kuat saya menyembah Tuhan, semakin kuat saya memuji Tuhan. Dan di puncak pujian penyembahan yang saya lakukan, Bapak Ibu Saudara, saya merasa ada sesuatu yang keluar dari kepala saya. Terbang keluar dari kepala saya. Dan semenjak saat itu, saya tidak lagi mengalami sakit kepala itu. Sembuh, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang hamba Tuhan juga misionaris, orang Amerika, Bapak Ibu. Mereka melayani di pedalaman Kalimantan Timur. Menurut ceritanya, Bapak Ibu Saudara, beliau berdua, suaminya itu sakit malaria yang aneh, Bapak Ibu. Dan menurut ceritanya, Bapak Ibu, kesaksian mereka, suaminya itu hampir mati. Dalam keadaan yang kritis, Bapak Ibu Saudara, istrinya itu ambil gitar, dia memuji Tuhan, mengelilingi suaminya. Bapak Ibu Saudara, seperti orang gila memang. Tetapi orang-orang radikal itu memang mirip-mirip orang gila. Karena apa? Dia saking sukanya dengan Tuhan itu ya, seperti ekstasi itu dengan Tuhan itu luar biasa. Sehingga dia tidak peduli lagi dengan suasana. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan sambil dia mengelilingi suaminya yang sedang sakit itu. Bapak Ibu tahu, sementara dia memuji dan menyembah Tuhan, tiba-tiba suaminya bangun, Bapak Ibu, dan suaminya sembuh. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa, Bapak Ibu. Itu sebabnya, Bapak Ibu, jangan pernah menyanyi lagi patah hatiku jadinya merah. Mari kita nyanyi sama-sama. Tidak, mulut kita tidak boleh lagi menyanyi seperti itu sekalipun ada masalah, amin. Putus cinta atau putus apa, tidak boleh lagi menyanyi, tetap memuji Tuhan. Amin. 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 Ya. Kita punya harapan di dalam Yesus. Yesus adalah harapan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen yang berbahaya bagi iblis atau orang-orang yang radikal, Bapak Ibu Saudara, adalah orang-orang yang suka berdoa. Orang-orang yang suka berdoa itu, Bapak Ibu Saudara, adalah orang-orang yang berbahaya bagi iblis. Iblis tidak suka dengan orang Kristen yang suka berdoa. Amin, Bapak Ibu. Amin. Karena doa-doa orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, adalah doa-doa yang berbahaya. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, kalau berdoa, jangan berdoa untuk kenyamanan pribadi.
Jangan berdoa hanya untuk berkat buat pribadi. Berdoalah untuk sesuatu yang menantang. Para rasul dan murid-murid Yesus, mereka berdoa, berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan. Mereka sementara tertekan, mereka sedang sementara terintimidasi Bapak Ibu. Mereka sedang mengalami penganiayaan, bahkan ada yang dalam penjara. Tapi mereka berdoa, Tuhan berikan kepada kami keberanian untuk memberitakan Injil. Setiap hari saya berdoa, Tuhan berikan aku gairah, semangat, keberanian untuk memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti itu tidak akan pernah disukai oleh iblis. Siapa di sini yang mau disukai oleh iblis? Ada Bapak Ibu? Ini saya tidak berani sudah nanya kalau begini. Saya takut nanya kalau begini. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi orang Kristen yang disukai oleh iblis. Amen. Jadilah orang Kristen yang berbahaya bagi iblis. Amen. Jadilah orang Kristen yang ditakuti oleh iblis. Kalau seandainya kita menjadi orang Kristen yang disukai oleh iblis, itu tanda-tanda kiamat bagimu. Amin. Amen. Karena Allah tidak akan berkenan kepada orang-orang seperti itu. Jangan menjadi orang Kristen yang disukai iblis, menjadi sahabat iblis, bahkan diperbudak oleh iblis. Jadilah orang-orang Kristen yang orang yang ditakuti oleh iblis, berbahaya bagi iblis. Ya, dimanapun, kemanapun dia pergi, dia akan menjadi orang Kristen yang sangat berbahaya bagi iblis. Dan itu menyenangkan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Amen. Doa-doanya luar biasa. Para rasul sekalipun mereka tertekan, mereka mengalami intimidasi, mereka teraniaya, tapi mereka berdoa. Doa mereka luar biasa Bapak Ibu. Mereka tidak mengatakan, Tuhan berikan kami kenyamanan, Tuhan bela kami, Tuhan tolong kami, Tuhan matikan Herodes, matikan Pontius Pilatus. Mereka tidak berdoa begitu. Mereka justru berdoa radikal. Mereka mengatakan, Tuhan berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil. Ada orang yang berusaha menolak membangun gereja di Punan Batu. Saya bilang, jangankan kamu, setan pun kulawan. Jangankan manusia seperti kamu, setan pun kuhadapi. Siapapun yang menghalangiku untuk melakukan kehendak Allah, siapapun yang menghalangiku untuk menolong sesama, saya akan lawan kau. Setan sekalipun kulawan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau radikal dengan segala sesuatu yang menghalangi kehendak Tuhan untuk saya kerjakan dalam hidup ini. Untuk menolong sesama, siapapun yang menghalanginya, saya akan lawan. Setan sekalipun kulawan. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Ketika kita mau menolong orang lain, tidak ada satu setan yang menghalangi kita. Tolong sebanyak-banyaknya orang melalui hidup kita. Jadi berkat bagi banyak orang melalui hidup kita. Iblis mengajarkan kita supaya kita menjadi manusia yang egois, manusia yang cinta diri sendiri, manusia yang hanya mikirkan diri sendiri. Allah mengajar kita supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Allah mengajar kita untuk menolong sesama kita. Allah mengajar kita supaya melihat orang lain yang sedang berkekurangan, yang sedang membutuhkan pertolongan. Karena itulah tujuannya kita diberkati oleh Tuhan. Salah kalau Bapak Ibu Saudara minta berkat hanya untuk kepentingan diri sendiri. Allah memberkati Bapak Ibu Saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi berkat bagi misi, untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan sebagainya. Itu sebabnya orang-orang yang menjadikan berkat yang diterima dari Allah menjadi berkat bagi orang lain, jangan heran kalau dia semakin diberkati oleh Allah. Karena firman Allah berkata, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, tapi ada orang yang pelit megit secara luar biasa tapi dia bertambah miskin, berkekurangan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ini memang hal-hal yang di luar daripada logika manusia.
Tetapi itulah firman Allah yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang berikut, orang-orang Kristen yang berbahaya bagi iblis, atau orang-orang Kristen yang radikal, adalah orang-orang Kristen yang tindakannya berbahaya. Orang-orang Kristen yang tindakannya berbahaya. Salah satu tindakan berbahaya yang dilakukan oleh orang-orang Kristen adalah ketika dia memberitakan Injil. Ketika dia bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, dia sedang melakukan tindakan atau perbuatan yang sangat berbahaya, mengganggu kenyamanan dalam dirinya. Tetapi Allah menyertai orang-orang seperti itu. Yesus berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang mau pergi untuk Tuhan memberitakan Injil. Orang-orang yang tidak mau memberitakan Injil, tidak mau bersaksi, jangan pernah minta kuasa Tuhan, jangan pernah minta mujizat Allah, jangan pernah minta keajaiban Allah. Tapi orang-orang yang mau bersaksi tentang Yesus, kepada orang-orang yang belum percaya, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mintalah keajaiban Tuhan, mintalah mujizat Tuhan, maka itu akan terjadi di dalam hidupmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, iblis tidak suka dengan orang-orang yang memberitakan Injil. Iblis tidak suka dengan orang-orang yang bersaksi tentang Yesus. Iblis tidak suka menjadi orang-orang menjadi kesaksian bagi Yesus, Bapak Ibu Saudara. Iblis sangat marah, tapi Allah membela kita. Para rasul, Bapak Ibu Saudara, banyak seperti Petrus, Paulus, mereka ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Tapi Allah tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Allah membela mereka. Allah melakukan keajaiban, Bapak Ibu Saudara, mengeluarkan mereka dari dalam penjara dan membuat mereka yang memenjarakan para rasul. Mereka bingung, mereka malah ketakutan, dan semakin banyak orang-orang percaya kepada Yesus. Semakin Bapak Ibu Saudara takut memberitakan Injil, takut bersaksi, maka Bapak Ibu Saudara akan semakin disukai oleh iblis. Saya akan tetap berani memberitakan Injil kepada siapapun, dimanapun. Saya harus memberitakan Injil. Saya minta setiap hari, Tuhan berikan aku gairah, keberanian untuk memberitakan Injil. Itu yang saya minta setiap hari. Istri saya saksikan itu, Sesvin saksikan setiap hari. Ketika kami berdoa pagi, Tuhan berikan saya, pertemukan dengan saya hari ini orang-orang yang hatinya sudah Engkau persiapkan untuk mendengar Injil. Saya mau beritakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara, Petrus dengan berani dia mengatakan kepada orang-orang yang hadir dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dia mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Hari ini juga saya memberitahukan kepada Bapak Ibu yang belum mendengar berita itu. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia supaya manusia diselamatkan, hanya Yesus Kristus. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Mengapa Yesus dengan berani mengatakan seperti itu? Karena dialah yang punya kerajaan sorga. Dia berasal dari sorga, Bapak Ibu. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa, untuk menjadi solusi bagi manusia supaya manusia tidak ada yang binasa di dalam neraka. Dengan cara apa? Dengan cara percaya kepada Yesus. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Yesus. Yohanes 3:16 di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak ada yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak ada yang binasa, tetapi mereka akan beroleh hidup yang kekal. Dan tidak ada rasul, tidak ada nabi, tidak ada manusia satu ekor pun di dunia ini yang berani mengatakan seperti perkataan Yesus. Mengapa dia berani? Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia.
Dia adalah korban yang sempurna, yang menjadi jalan keselamatan, jalan pengampunan dosa, dan jalan damai sejahtera bagi manusia. Cilaka mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Cilaka mereka yang menolak Yesus. Cilaka mereka yang menolak satu-satunya juru selamat bagi mereka. Kemudian Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen yang radikal, orang-orang Kristen yang berbahaya bagi iblis adalah orang-orang Kristen yang setia, berkorban melayani Tuhan. Itulah sebabnya mengapa iblis berusaha menghalangi orang-orang Kristen untuk melayani. Menghalangi orang-orang Kristen untuk berkorban melayani Tuhan. Karena iblis tahu mereka itu adalah orang-orang berbahaya bagi dia. Itulah sebabnya mengapa orang Kristen dengan berbagai macam alasan untuk tidak melayani Tuhan. Orang-orang Kristen berusaha dengan berbagai macam cara untuk menolak berkorban melayani Tuhan. Dan Bapak Ibu ketahui, iblis suka dengan hal-hal seperti itu. Tetapi orang-orang Kristen yang radikal, mereka siap berkorban melayani Tuhan. Karena mereka tahu bahwa hidup ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia berani mengatakan itu kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendorong Bapak Ibu Saudara, layanilah Tuhan selagi engkau masih kuat. Amin. Layanilah Tuhan selagi engkau masih sehat. Karena kalau engkau sakit, engkau nggak bisa melayani Tuhan lagi. Ketika engkau sudah ada dalam ranjang kesakitan, kau tidak bisa melayani Tuhan lagi. Tetapi selagi Tuhan memberikan kepadamu tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, waktu yang banyak, pergunakanlah itu untuk melayani Tuhan. Amin. Pergunakanlah talentamu untuk melayani Tuhan. Pergunakan segala sesuatu yang kau punya untuk melayani Tuhan. Dan orang-orang Kristen seperti itu adalah orang-orang Kristen yang berbahaya bagi iblis. Tidak disukai oleh iblis, Bapak Ibu Saudara. Tapi pada waktu saudara-saudara dengan berbagai macam alasan untuk tidak melayani Tuhan, iblis bertepuk tangan. Ini akan menjadi sahabat-sahabat saya ke depan. Bapak Ibu Saudara, kalau iblis merangkul kita, menjadi sahabat kita, senang dengan kita, Allah tidak berkenan kepada kita. Ya, saya lebih baik tidak berkenan kepada iblis, berbahaya bagi iblis, tapi hidup saya berkenan kepada Tuhan. Daripada saya ditolak oleh Tuhan hanya karena disukai oleh iblis, daripada saya ditolak oleh Tuhan hanya karena saya takut kepada iblis, saya harus berani melawan iblis untuk menyenangkan Tuhan. Berani berkorban apa segalanya hanya untuk melayani Tuhan, hanya untuk menyenangkan Tuhan. Itulah orang-orang Kristen yang berbahaya bagi iblis. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen yang berbahaya bagi iblis atau orang-orang Kristen yang radikal adalah orang-orang Kristen yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dia memiliki power yang sangat luar biasa dari Roh Allah di dalam dirinya, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Kristen yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, yang sanggup melahirkan berbagai macam keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat terjadi di dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Iblis tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Bapak Ibu Saudara, ini berbahaya bagi iblis. Saya berulang kali hampir mati, tapi nggak mati-mati. Karena hidup saya, nyawa saya bukan ada di dalam tangan iblis, tapi di dalam tangan Tuhan. Dia yang menjamin hidup saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang radikal, yang berbahaya bagi iblis, Bapak Ibu Saudara. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 21 di situ dikatakan, tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kuasa Roh Kudus menyertai kita, memenuhi kita, maka banyak orang akan percaya kepada Allah melalui kesaksian hidup kita, melalui berita Injil yang kita sampaikan kepada orang. Ya. Dan tanpa kuasa Roh Kudus, pendeta sekalipun, dia akan senang duduk di kursi malas. Bapak Ibu tahu kursi malas?
kursi yang goyang-goyang dari pagi sampai pagi lagi, goyang-goyang terus. Mau nengok keluar, panas, mau nengok keluar, hujan, apalagi ke Punan Batu, ke Sajo Benau, itu bukan panggilan saya. Orang-orang yang berbahaya bagi iblis, dia tidak peduli di luar panas atau hujan. Misi harus dikerjakan. Saya sangat bersyukur untuk tim misi Bapak Ibu Saudara di gereja ini. Berulang kali saya memberitahu, mereka memiliki hati Yesus, hati gembala agung yang siap berkorban. Ya, bukan cuma korban tenaga, uang juga berkorban. Hanya untuk apa? Menyelamatkan saudara-saudara kita di Sajo Benau. Sampai hari ini tim misi bisa membangun tempat ibadah 8 kali 14 Bapak Ibu. Hanya berapa orang aja tim misi. Dan sampai hari ini belum pernah menjalani kantong kolekte di sini untuk membangun rumah ibadah di sana. Pekerjaan Tuhan hebat, luar biasa. Dan sampai hari ini tim misi masih terbuka untuk merekrut dari jemaat Tuhan yang mau bergabung di dalamnya. Ayo, mari kita melakukan hal-hal yang hebat sebelum kita pulang ke surga. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Khotbah begini memang nggak enak. Tapi ini kesukaan saya Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita menjadi orang Kristen yang berbahaya bagi iblis. Jadilah orang-orang Kristen yang radikal. Radikal terhadap dosa. Radikal untuk berdoa. Lawan hancurkan kuasa kegelapan. Radikal dalam memberitakan Injil. Ceritakan tentang Yesus. Ceritakan apa yang diperbuat oleh Yesus dalam hidupmu. Ceritakan bagaimana perubahan dalam hidupmu. Ceritakan keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Radikal dalam melayani Tuhan. Siap berkorban demi melayani Tuhan. Jangan banyak buat alasan. Karena ketika kita membuat alasan, Tuhan tahu apa yang sedang dalam hatimu. Mulutmu berkata lain, tapi hatimu juga lain. Ya, semua orang mungkin mendengar apa katamu melalui tulisan-tulisan dan sebagainya. Tapi Allah tahu apa sebenarnya yang ada dalam hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang-orang radikal. Dan menjadi orang-orang yang berbahaya bagi iblis. Terus setia dalam pujian penyembahan kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, pujian penyembahan harus menjadi gaya hidup kita. Jadilah orang Kristen yang radikal dalam hal berdoa. Jadilah orang Kristen yang radikal dalam melayani Tuhan. Jadilah orang Kristen yang radikal dalam memberitakan Injil. Jadilah orang-orang Kristen yang radikal dalam mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus dimanapun, kapanpun Bapak Ibu Saudara. Lawan iblis dengan kuasa Allah yang ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Renungkan hal-hal yang sudah Tuhan bicarakan kepada kita pada malam hari ini. Mungkin ada rema-rema yang Tuhan bisikkan di dalam hati Bapak Ibu melalui ribuan kata dan puluhan kalimat yang saya ucapkan pada malam hari ini. Mungkin ada 1-2 hal yang Tuhan bisikkan dalam hati Bapak Ibu Saudara. Dengarkan bisikan itu dan lakukan apa yang dibisikkan oleh Tuhan. Jangan lawan dan jangan keraskan hati. Mari kita bangkit berdiri.